Selamat datang kembali di pembahasan kita. Oke, kali ini kita lanjut ya masuk ke bagian kedua dari materi Anda. Fokusnya menarik banget nih dari bab 2, mempertanyakan rules. Ya, Bruce. Pernah nggak sih Anda ngerasa ada aturan gitu, entah di kerjaan, di masyarakat, yang kayaknya udah usang banget, tapi kok ya semua masih ngikutin aja? Nah, itu dia. Persis, itu inti dari bab ini. Penulisnya bilang, banyak cara dunia kita jalan tuh didasarkan sama yang dia sebut rules. Rules singkatan dari bullshit rules ya? Betul, aturan omong kosong gitu kasarnya. Aturan yang diwariskan turun-temurun, tapi seringnya udah nggak valid lagi. Atau malah ngehambat potensi kita gitu. Jadi kita mau coba bedah nih, gimana cara ngenalinnya, terus nantangnya gitu ya? Ya, gimana kita bisa lebih kritis lah sama aturan-aturan ini. Oke, jadi brule ini kalau dari definisi di sumbernya, itu aturan yang mestinya udah lama dibuang tapi masih aja nempel, menginfeksi hidup kita. Bener. Penulisnya sampai ngegambarin proses melepas brule ini kayak ganti baju kotor ke baju bersih. Wah, kedengarannya lega banget ya. Iya, ada rasa pembebasan di situ. Dan ini bukan cuma soal biar nyaman aja. Oh gitu? Ya, penulisnya bilang, orang-orang yang katakanlah pemikirannya luar biasa, itu cenderung alergi sama brul. Alergi ya? Iya, semacam nggak tahan gitu. Karena ngikutin aturan usang secara buta itu ya jelas bisa membatasi kreativitas, pertumbuhan kita. Makanya penting banget buat sadar, ini aturan asalnya dari mana sih? Nah, itu dia. Sumber ini juga ngejelasin kan, gimana kita bisa tertular brule ini. Salah satunya, indoktrinasi masa kecil. Iya. Waktu kecil kan kita nyerap aja gitu ya, apa kata orang tua, lingkungan, tanpa filter. Kayak kaca cair gampang banget dibentuk. Nah, brule ini seringnya dicetak pas fase itu. Bener banget. Itu satu jalur. Terus ada lagi faktor kebutuhan untuk diterima. Kita kan makhluk sosial ya. Iya, pengen diterima kelompok. Nah, kadang kita rela ngikutin aturan atau kepercayaan kelompok biar ya itu tadi, diterima. Walaupun mungkin sebenarnya nggak sesuai sama diri kita. Individualitas kita dikorbanin dikit lah. Terus ada lagi istilah penularan sosial ya. Iya, social contagion. Jadi ide atau praktek itu nyebar aja dari satu orang ke orang lain. Tanpa dipikirin lagi gitu ya. Seringnya gitu, nggak pakai pertanyaan kritis. Cuma karena, yang lain juga gitu kok, ya udah ikut aja. Wah, ini relate banget kayaknya ya. Penulisnya ngasih contoh pribadi yang menurut saya cukup kuat ya. Oh, yang soal daging sapi itu ya? Iya, dia kan dibesarin di keluarga Hindu yang taat, ada aturan gak boleh makan daging sapi. Terus pas umur 9 tahun, dia mulai nanya, kenapa sih? Nah, itu dia kuncinya. Dia nggak cuma nanya iseng, dia beneran riset kecil gitu pakai ensiklopedia. Serius ya di umur segitu? Iya. Terus dia argumen sama ibunya. Dia bilang, oke, larangan ini mungkin dulu di India kuno ada alasannya. Praktis gitu, sapi kan penting buat sumber daya. Tapi di masa kini, di konteks mereka, apa masih relevan? Logis argumennya. Dan yang mengejutkan, ibunya ngizinin dia nyuga. Itu dia. Walaupun pas dicoba ternyata rasanya biasa aja buat dia. Tapi momen itu, penting banget. Kenapa tuh? Karena itu kayak ngancurin model realitas dogmatis yang selama ini dia terima gitu aja. Satu pertanyaan sederhana, tapi dampaknya gede. Wow, jadi kekuatan bertanya itu ya intinya. Betul. Dan itu jadi pemicu kan? Dia jadi mulai mempertanyakan hal-hal lain, termasuk dogma-dogma di agamanya sendiri. Tapi perlu digarisbawahi ya, ini bukan berarti dia nolak spiritualitas kan? Oh jelas bukan. Penulisnya justru menekankan, inti ajaran agama itu bisa jadi indah banget, tapi seringkali kebungkus sama rules, aturan-aturan bikinan manusia yang udah usang, gak relevan lagi sama zaman atau konteks pribadi kita. Jadi memisahkan inti ajaran dengan bungkus aturannya ya? Kurang lebih gitu. Makanya ini ngebawa dia ke kesimpulan yang cukup menarik juga di sumber Anda. Kita nggak harus terpaku di satu kotak keyakinan aja. Maksudnya gimana tuh? Ya, sumber ini bilang, daripada kita terkunci di satu sistem kepercayaan, mungkin kita bisa lebih fleksibel. Milih dan milah aja mana ajaran atau kebijaksanaan dari berbagai tradisi, entah spiritual atau filosofis, yang paling klik atau beresonansi sama kita. Iya, lebih personal, lebih fleksibel. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, inti dari hukum kedua ini apa dong? Intinya gini, pikiran yang mau berkembang itu aktif mempertanyakan Bruce. Terutama kalau aturan itu rasanya kok nabrak sama mimpi kita, keinginan kita, atau logika kita.
Sadar kalau dunia ini seringkali jalan karena orang ngikutin aturan lama secara otomatis gitu ya. Persis. Jadi langkah pertama buat Anda yang denger ini, coba deh, mulai sadar. Ada nggak sih rules dalam hidup Anda sendiri? Coba ditanyain ke diri sendiri gitu ya. Iya, aturan mana sih yang Anda ikutin kayak otomatis aja? Terus tanya lagi, ini aturan masih relevan nggak ya sama tujuan saya, sama nilai-nilai saya yang sekarang? Jangan-jangan cuma program lama aja yang jalan terus tanpa kita sadari. Bisa jadi. Nah, proses mempertanyakan ini, itu pintu awalnya. Pintu menuju kebebasan berpikir, kebebasan bertindak. Jadi bisa dibilang inti obrolan kita kali ini tuh kayak undangan ya. Undangan buat lebih berani ngeliatin aturan-aturan di sekitar kita. Iya, yang tertulis maupun yang nggak tertulis. Terus tanya, ini masih masuk akal nggak buat saya? Ini bantu saya tumbuh atau malah jadi belenggu? Bener banget. Dan ini proses yang jalan terus ya. Mengidentifikasi, terus ngelepasin rules yang udah nggak berguna lagi buat kita. Bukan sekali jadi gitu ya? Bukan. Ini tentang ngambil alih kendali cerita hidup kita sendiri. Berhenti jalan pakai autopilot yang disetting sama masa lalu atau omongan orang. Budaya itu kan nggak kaku ya, bisa berubah. Dan kita bisa ikut membentuknya kembali. Tepat. Dimulai dari pilihan-pilihan sadar kita sendiri. Oke. Nah, sebagai penutup nih, mungkin satu pertanyaan aja buat Anda renungkan di rumah. Silakan. Setelah dengar obrolan kita ini, ada nggak sih satu rule spesifik di hidup Anda? Mungkin soal karir, hubungan, kebiasaan sehari-hari, atau keyakinan yang rasanya, wah, ini perlu saya pertanyakan lebih dalam nih. Coba dipikirin ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.